Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur karena hari ini kita boleh kembali datang ke dalam rumah Tuhan bersama tidak beribadah kepadanya. Saatnya jemaat untuk dapat berdiri, kamu mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat ini. Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kita naikkan pujian, ku datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur
Sungguh Tuhan, Kaulah Allah yang kudus, Nama-Mu layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Kami mohon akan kehadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan yang asal daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh dipilih dan dipanggil menjadi anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih menyertai dan memberikan kesehatan bagi kami semua Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Berkat-berkat-Mu Tuhan yang boleh limpahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah yang setia dan Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ya Tuhan. Waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami untuk datang beribadah kepada-Mu dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar dan belajar dan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap kami Tuhan. Pakai lidah bibir kami Tuhan, dan pakai hati kami Tuhan untuk menerima berkat firman. Kami menyerahkan juga untuk teman-teman siman kami Tuhan, yang mungkin saat ini sedang membantu. Kau yang tahu akan keperluan pergumulan mereka. Berkati dan sembuhkan mereka Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami dari awal sampai akhir kami sangat dibilang pertolongan Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Mari kita bersama-sama mendengarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Biarlah kita yang boleh dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, kita boleh tetap percaya kepada Tuhan walaupun di dalam perjalanan kita mungkin kita tidak melihat ada jalan keluar, tapi bila kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar.
dan saat kita tidak mengerti jalan Tuhan dan rencana Tuhan, biarlah kita boleh tetap memegang teguh janji Tuhan dan pengharapan kita hanya pada Dia. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian putra perintah. Biarlah kita boleh tetap melakukan perintah Tuhan, sabar melakukan perintah Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan selalu setia berdoa.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini untuk kita boleh datang dengan penuh sukacita menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita tunduk kepala masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepada-Mu. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang hari-hari kami boleh lewati. Tuhan, di dalam kami boleh menjalani akan hari-hari kami, biarlah kami juga boleh sungguh senantiasa di dalam pimpinan Tuhan, sehingga kami juga boleh hidup yang memiliki iman yang boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Jika kami boleh menjalani mengikut Tuhan di dalam iman percaya kami Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang di depan kami, tetapi kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin senantiasa kiranya boleh sungguh Kau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sebentar kami mau membaca merenungkan sebagian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara boleh menyimaknya ya dalam hati. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin Dimor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudara sekalian, setiap kita ketika kita keluar dari rumah kita, maka kita mempunyai tujuan kemana kita akan pergi. Seperti pada pagi hari ini, saudara keluar dari rumah,
saudara pergi menuju ke gereja dengan tujuan untuk kita mau datang menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada tujuannya. Ya, kemana ketika kita keluar. Demikian juga saudara ketika kita pergi keluar kota. Saudara, tentunya kita juga mempunyai tujuan. Ke kota mana kita akan pergi, atau ke negara mana kita akan pergi. Saudara, ketika kita keluar dari rumah kita, maka kita pergi kemana kita pergi, kita punya tujuan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita melihat bahwa Abraham, ketika Allah menyuruh daripada Abraham atau Abraham, saudara, pada waktu itu Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu ke tempat yang akan aku tunjukkan. Artinya saudara, ketika Allah memberikan perintahnya kepada Abraham bahwa disuruh pergi dari rumahnya, dari sanak saudaranya, dari negerinya di Haran pada waktu itu. Kalau kita melihat saudara, asal daripada Terah, yaitu di Ur Kasdim, lalu pindah ke Haran, pada waktu itulah Tuhan memanggil Abraham dan menyuruh Abraham pergi. Haran ini masih daerah Mesopotamia, ya. Ada yang menyatakan Ur Kasdim itu daerah Turki sekarang. Nah saudara, kota Haran ini sebagai kota perdagangan, ya, kota yang boleh dikatakan baik. Saudara, tetapi pada waktu itu Abraham disuruh pergi. Mungkin tanda petik saudara, ya, sudah nyaman, ya, di dalam kehidupan Abraham, keluarga Abraham. Saudara, kalau kita melihat ketika mereka pergi, mereka punya harta, mereka punya hamba-hamba, orang-orang yang ada di Haran yang diperolehnya. Saudara-saudara sekalian, kehidupan daripada Abraham, mungkin kita mengatakan saat ini saudara sudah nyaman, ya. Tetapi saudara, Tuhan memanggil Abraham dan menyuruh Abraham untuk pergi ke negeri, ke tempat yang belum tahu, ya, kemana. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Saudara, sama juga saudara, ketika kita berkata kepada anak kita pergi, ya, nah, pergi kemana saja, kemana, tapi belum tahu, ya, tujuannya kemana. Saudara, tentunya Abraham berpikir, saudara, ya, kalau saya pergi dari negeri saya yang sudah baik, yang nyaman, pergi ke tempat yang lain, apakah saya juga akan menikmati kehidupan yang sama? Atau sebaliknya, saya akan mengalami kesusahan di tempat di mana Tuhan akan tunjukkan. Karena semuanya masih blank, masih kosong, masih belum tahu kemana Tuhan akan tunjukkan. Saudara-saudara sekalian, disinilah kita melihat bagaimana saudara Abraham percaya ketika Allah memberikan perintahnya kepada Abraham. Saudara, kalau kita melihat latar belakangnya Abraham dari negeri di mana mereka hanya tidak mengenal Allah, mereka menyembah berhala, mereka tidak mengenal Allah. Nah saudara, sekarang Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dan memberikan dan menyuruh, memerintahkan Abraham untuk pergi. Maka saudara, kita melihat di sini bahwa Abraham percaya bahwa yang menyuruh dia, yang memberikan perintah supaya dia pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya. Saudara-saudara sekalian, di sana kita melihat bahwa Abraham percaya kepada Allah, dan Abraham dia boleh mengenal Allah, Allah yang menyatakan dirinya dan menyuruh dia pergi dari negerinya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bertanya apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Saudara, bagaimana kita melihat bahwa Abraham menyadari bahwa dia membutuhkan akan iman ketika Tuhan memberikan perintahnya. Karena apa, saudara? Iman, percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara sekalian, maka di sini kita melihat bahwa Abraham ketika diperintahkan, dia belum tahu mau pergi kemana. Nanti Tuhan yang akan tunjukkan, Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan nyatakan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat iman pun juga dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ketika Abraham percaya, dia belum melihat apa yang Tuhan ingin berikan kepadanya. Satu negeri yang belum jelas, satu tempat yang belum jelas, tetapi Tuhan suruh dia pergi. Sudah di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, di sana bahkan dikatakan pengharapan itu adalah saur atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, iman itu juga mengandung akan pengharapan, bukan saja satu dasar sebagai bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat, tetapi juga iman adalah satu dasar dari segala sesuatu, yaitu apa yang kita harapkan. Jadi pengharapan itu, saudara, sungguh memberikan satu dorongan, satu iman yang luar biasa daripada Abraham, sehingga apa yang Tuhan perintahkan, saudara, Abraham taat. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan, saudara, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kita mengetahui Stephen Hawking, ya, seorang ilmuwan yang begitu jenius, ya, khususnya tentang fisika, ya, tentang alam semesta ini, saudara. Bagaimana begitu luar biasanya, saudara. Tetapi kalau kita membaca, saudara, daripada tulisan apa yang diucapkan, dikatakan daripada Stephen Hawking ini, saudara, ya, seorang yang jenius, seorang yang punya pengetahuan yang luar biasa, saudara. Dia mengatakan, saudara, bahwa bumi ini bukan diciptakan oleh Tuhan. Jadi terakhir daripada sebelum kehidupan di akhir daripada Stephen Hawking ini, saudara, dia tidak percaya adanya Tuhan. Jadi dia seorang ateis. Tetapi, saudara, di dalam biografinya dikatakan bahwa dahulu sebelumnya dia adalah seorang yang percaya adanya Allah, percaya adanya Tuhan. Saudara, karena ilmu pengetahuan, karena begitu luar biasa daripada yang mempengaruhi daripada hidup daripada Stephen Hawking ini, ya, dengan rasio, dengan logikanya, saudara, dia memiliki satu pengetahuan yang begitu luar biasa. Dia begitu jenius, saudara. Tetapi pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa bumi ini bukan diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan dia tidak percaya adanya Tuhan. Maka, saudara, kita melihat bahwa ketika Abraham dia percaya kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan memberikan perintahnya kepadanya, maka, saudara, dia taat.
Abraham mau taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan saudara, pergilah Abraham dari negeri, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Saat itu dia berumur 75 tahun. Lot keponakannya juga ikut. Istri Abraham juga ikut. Harta bendanya dibawa, saudara. Bahkan dikatakan orang-orang hamba-hambanya yang diperoleh di Haran dibawa juga, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, sampailah di tanah Kanaan. Ya, saudara, ketika Abraham sampai di tanah Kanaan, dikatakan Sikem, pohon Tarbanti di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ketika Abraham sampai di tanah Kanaan, saudara, dikatakan di Betel, satu tempat sebelah barat, Ai sebelah timur. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham membuat kemah. Tetapi bukan hanya membuat kemah saja, saudara, tetapi mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan pada saat itu, saudara, Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Abraham dari sebelum mengenal Tuhan, akhirnya dia sekarang mengenal Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan. Dia membuat mezbah bagi Tuhan. Dan dia membuat kemah. Maka saudara, kita melihat pertama daripada kemah bait Allah adalah dari sebuah kemah yang sederhana, ya, menjadi kemah suci yang dibuat di dalam perjalanan daripada bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, maka di sini kita melihat Abraham juga dia mendirikan kemah, mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, Abraham sekarang dia bukan saja percaya kepada Allah, dia mengenal Allah dan dia memanggil Allahnya, memanggil nama Tuhan, dan dia menyembah, beribadah kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham dia boleh taat karena Abraham percaya apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia taat, dia pergi, dia menuruti apa yang Tuhan pimpin di dalam kehidupannya. Ketika sampai di tanah Kanaan, dia boleh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang patut disembah, Tuhanlah yang patut dikenal, Tuhanlah yang memiliki akan segala sesuatunya. Dan Allah sumber hidup itulah yang disembahnya, yang memimpin di dalam kehidupannya dan sampai saat itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan perintah, Tuhan memimpin kepada Abraham karena dia taat kepadanya. Bukan saja dia percaya, tetapi taat. Saudara, maka kita melihat apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Sudah dikatakan melalui keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya sangat banyak. Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan namanya masyhur. Bahkan saudara, Abraham bukan saja diberkati dengan limpah, Abraham akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan akan janjinya. Tuhan memberikan perintah, tetapi Tuhan juga memberikan janjinya kepada setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Maka saudara, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memberikan janjinya. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, ayat ini menunjukkan saudara bagaimana Abraham itu sabar, ya, di dalam pimpinan Tuhan, mentaati Tuhan,
mentaati apa yang Tuhan perintahkan, karena di depannya ada janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ketika Abraham dia percaya dan taat akan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan dengan sabar, dengan tekun, dia percaya akan janji Allah itu. Dan dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 15, saudara, dikatakan ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, Abraham dia dengan sabar menantikan akan janji Allah tergenapi di dalam dirinya. Di dalam 10 hukum, maka kita melihat, saudara, kita belajar bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Mengapa Tuhan memberikan perintah 10 hukum, saudara? Tentunya Allah mempunyai tujuan. Tuhan menginginkan bangsa Israel sebagai umat Allah yang sudah dipimpin oleh Allah keluar dari tanah Mesir. Tuhan mempunyai janjinya kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan 10 hukum kepada atau melalui Musa untuk bangsa Israel, adalah dimana supaya bangsa Israel akan mendapatkan kebahagiaan ketika mereka mau taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Saudara, kita melihat hukum pertama sampai hukum yang keempat merupakan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Di dalam hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Perintah yang kedua dikatakan, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Perintah yang ketiga dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ketika melakukan menyebut nama Allah dengan sembarangan, bersalah di hadapan Tuhan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja dan melakukan pekerjaan, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Seperti Allah berhenti daripada penciptaan pada hari ke-7, sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, saudara sekalian, dari keempat hukum yang pertama ini, saudara, yang disimpulkan di dalam oleh Tuhan Yesus di dalam hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 dan 38. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan perintahnya, maka ada dua, saudara, yaitu berkat atau kutuk. Saudara, dikatakan di dalam hukum yang keempat secara khusus jelas, saudara, bahwa Tuhan memberikan hari Sabat, dikatakan supaya kita mengingat menguduskan hari Sabat itu. Kita dikatakan 6 hari bekerja, kita melakukan pekerjaan, tapi hari yang ke-7 adalah Sabat buat Tuhan, di mana kita boleh datang kepada Tuhan sebagai Allah pencipta kita. Kita menyembah kepada Tuhan. Saudara, sama seperti Abraham, ketika dia sudah mengenal Tuhan, saudara, maka ketika dia sampai di tanah Kanaan, Tuhan memimpin mereka sampai di sana, saudara, maka Abraham mendirikan mezbah buat Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, Tuhan berkata kepada Musa,
sampaikan supaya engkau beribadah kepada Allah. Ada tujuan Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir pun, saudara, bahwa dikatakan supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ketika di tanah Mesir, mereka dibudak di negara di Mesir itu, di mana mereka kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, menyembah kepada dewa-dewi. Saudara-saudara sekalian, tapi sekarang Tuhan berkata, kamu keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah. Saudara, Allah punya rencana dan janji berkatnya ketika umat Tuhan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang Tuhan Allah minta kepada Abraham itu percaya dan taat. Karena Tuhan Allah yang memberikan perintah itu kepadanya. Dan Abraham dia percaya dengan Allah yang menyatakan dirinya kepadanya, sehingga dia boleh dari tidak mengenal menjadi mengenal Allah yang Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat dan memberikan perintahnya kepada Abraham. Dan Abraham karena imannya dia taat. Di dalam Ibrani pasal 11 di sana juga dicatat, saudara, akan tokoh-tokoh iman. Dan dikatakan karena iman Abraham taat kepada perintah Allah. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mentaati perintah Allah, maka kita akan menerima janji Allah. Apa itu janji Allah? Janji Allah adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya dan taat kepada apa yang diperintahkan. Itulah sebabnya, saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu keluar. Saudara, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar akan perintah Tuhan, maka apa yang Tuhan inginkan yaitu umatnya taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Maka apa janji Tuhan? Berkat. Tetapi sebaliknya, saudara, di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15, saudara, di sana dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 16 sampai 19, saudara, dikatakan, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Saudara-saudara sekalian, kita melihat firman Tuhan disampaikan kepada umat Israel. Kalau mereka mau taat
diperintahkan oleh Tuhan Allah, maka berkat yang diberikan. Demikian juga saudara, ketika Abraham dia boleh taat kepada Tuhan, dia boleh menerima berkat yang Tuhan janjikan itu. Sudah dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, Aku akan memberkati engkau Abraham, dan orang-orang yang memberkati engkau akan diberkati, tapi orang-orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Melalui Abraham boleh menerima berkat Tuhan kepada semua kaum dikatakan. Maka itu saudara-saudara sekalian, ketika kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan akan kasih setianya kepada kita. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu orang yang mengasihi Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Saudara, apa artinya di sana berpegang kepada perintah-perintahnya? Artinya saudara mentaati, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita boleh sungguh bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita boleh melewati hari lepas hari di dalam masa-masa yang sulit ini, saudara, di mana kita masih dalam pandemi COVID-19, saudara. Bagaimana iman dan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah saudara kita tidak taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan? Karena kondisi keadaan kita saat ini, karena masalah di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita nggak tahu saudara akan hari esok. Bahkan saudara di dalam Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu bermegah akan hari esok, karena kamu tidak tahu akan hari esok itu. Jangan kita membanggakan dengan kekuatan sendiri, saudara, bahwa kita mengatakan hari esok akan baik, hari esok akan kita menikmati kehidupan ini. Saudara, ketika manusia mengatakan demikian, ketika manusia melawan daripada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan dan rencana Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, ketika bangsa Israel yang tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka saudara, Tuhan mendatangkan kutuk. Tetapi saudara, ketika bangsa Israel, umat Tuhan, taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, berkat Tuhan itu diberikan, berkat Tuhan itu dicurahkan. Bahkan saudara-saudara sekalian, sesuai janji daripada Allah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dengan limpahnya. Engkau akan diberikan satu negeri, satu tempat, melalui keturunanmu yang akan sangat banyak, dan melalui engkau segala kaum di muka bumi ini menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, berkat yang kita inginkan, berkat yang kita ingin dapatkan daripada janji Allah di dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya yang mau percaya dan taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, maka satu pergumulan di dalam kehidupan saya. Waktu itu saya sudah bekerja, ya,
Dan Tuhan memanggil saya. Aduh, sudah berapa tahun ini nggak belajar, ya, berkumpul terus. Tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil saya. Dan terus supaya saya taat kepada panggilan Tuhan. Saudara, pada satu hari akhirnya saya taat dan saya pergi ke seminar untuk boleh dibentuk oleh Tuhan menjadi hamba-Nya. Saudara, Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan yang memimpin, menyertai di dalam seluruh pelayanan hamba. Maka itu saudara-saudara sekalian, ketika kita boleh mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, karena kita percaya, karena kita beriman kepada-Nya, maka saudara, kita memegang akan perintah-perintahnya, tidak akan taat kepada perintah-perintahnya. Maka saudara, Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang tak berpegang kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Marilah saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya mengajak kita, saudara, di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah masa yang sulit, dan kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok, apakah kesusahan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya apa, saudara? Artinya saudara, saya memiliki jaminan di dalam kehidupan kita bahwa ada Tuhan yang akan memelihara di dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh memegang perintah-perintahnya, mentaati perintah-perintahnya, dan melakukan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, walaupun di dalam situasi yang sulit, maka Tuhan ingin dan melihat bagaimana iman kita, bagaimana ketaatan kita. Abraham dengan sabar menantikan akan janji Allah kepadanya, dan akhirnya Tuhan menggenapi janji-janji Allah itu kepada Abraham dan keturunannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekarang. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang kami renungkan. Kami sudah mengenal Engkau, kami sudah percaya kepada Tuhan. Biarlah di tengah-tengah masa-masa kehidupan kami, masa pandemi COVID ini Tuhan, yang kami tidak tahu ke depan masa-masa sulit apa Tuhan yang akan kami alami. Tetapi firman Tuhan boleh senantiasa mengingatkan kami bahwa ada berkat-Mu ya Tuhan yang Kau janjikan kepada kami, jikalau kami boleh sungguh percaya dan taat kepada apa yang Kau perintahkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Biarlah kita boleh belajar melalui hamba-Nya Abraham yang boleh percaya dan patuh akan perintah Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian percaya dan patuh. Kita naikkan pujian di sebelah ayat yang pertama. Kemudian nanti ayat yang kedua kita akan menjalankan persembahan.
Mari saudara kita ke kepala bersama Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau kami boleh membawa sebagian daripada berkat-berkat-Mu Tuhan kepada kami. Kami membawa persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau menyucikan dan memakai persembahan kami ini untuk boleh memperluas akan pekerjaan Tuhan melalui kami, melalui gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap kami di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh senantiasa belajar Tuhan di dalam membawa persembahan kami kepada Engkau. Bukan saja persembahan materi, uang yang kami boleh bawa kepada Engkau. Kami boleh mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, hingga itulah ibadah kami kepada-Mu ya Tuhan, yang boleh sungguh berkenan di hadapan Engkau, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan, berikanlah kepada kami belajar di dalam beriman senantiasa di dalam kehidupan kami Tuhan, baik saat ini maupun akan hari esok. Tuhan, kami mau berdoa bagi saat ini di dalam masa pandemi COVID. Kami menyerahkan Tuhan keluarga kami. Kami menyerahkan akan usaha pekerjaan di tengah keluarga kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga akan orang tua kami. Biarlah Tuhan, tak kala kami boleh belajar beriman dan berserah kepada-Mu Tuhan, kami juga boleh memperoleh berkat, kekuatan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik saat ini maupun yang akan datang. Kami menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan, Engkau juga yang dengan belas kasihan kemurahan Tuhan menolong di tengah-tengah masa yang sulit ini. Tuhan, bangsa kami juga boleh dapat melewatinya ya Tuhan. Dan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan juga dengan kekuatan Tuhan boleh melewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala berkat, kekuatan dan pertolongan yang Tuhan senantiasa Kau nyatakan dengan belas kasihan, kemurahan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Setelah itu kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menolong saudara untuk boleh tetap taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami anak-anak, menyertai, memberkati dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
selesai. Tuhan memberkati.